Pertama dulu kami jelaskan pokok perkara singkat terhadap klien kami yang bernama Risma Siahaan yang sudah berumur 66 tahun, yang sudah nenek tua dan ada sakit-sakitan yang dialaminya dan sudah berobat jalan ke rumah sakit Haji Medan. Di mana pokok perkara di sini yang perlu saya tegaskan di sini agar tidak ada pemberitaan yang simpang siur atau menyesatkan dan merugikan klien kami, yaitu kami menanggapi pengacara bahwa tidak ada satu rupiah pun yang diambil, yang digelapkan atau yang dikorupsi oleh klien kami dari uang negara ataupun uang PT Kereta Api Indonesia, di mana pernyataan dari Kasipinsus menerangkan nenek tua ini korupsi 21 miliaran kurang lebih ya. Dari mana perhitungannya? Setelah kami analisa di sini, ternyata perhitungan dari auditor BPK RI, hati-hati BPK RI mengeluarkan statement telah merugikan keuangan negara di sini. Karena perhitungannya yang kami nilai, yang kami analisa secara hukum adalah auditor BPK RI membuat kerugian negara itu dari nilai objek tanah, NJOP tanah yang kurang lebih 17 jutaan dikali dengan luas tanah. Sehingga itulah yang analisa hukum kami di sini. Kami juga heran, satu rupiah pun tidak ada uang negara atau uang kereta api yang diambil sama nenek tua ini. Dan sudah ada aturan hukum yang mengatur mengenai korupsi. Itu harus ada yang menikmati uang korupsi tersebut. Real, langsung diambil atau dinikmati karena jabatannya atau terafiliasi dengan penyelenggara negara. Ini tidak ada. Nenek tua ini hanya rakyat sipil. Dia hanya menempati, menguasai tanah peninggalan dari mertuanya dan suaminya. Karena suaminya mengajak tinggal di situ, di rumah itu, makanya dia sampai dengan sekarang tinggal di situ, hanya meneruskan. Nah, dan objek itu tidak diperjualbelikan ya Bang sama dia Bang? Tidak, dia tidak diperjualbelikan kepada dia. Dia hanya ikut suaminya ketika berkeluarga dengan suaminya, diajak tinggal di situ. Dia hanya tinggal diajak di situ, dan setelah meninggal mertua dan suaminya, baru nenek tua ini tinggal di situ dan menguasai tanah itu. Dan saya perlu tegaskan di sini, PT Kereta Api belum memiliki surat sertifikat sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Seharusnya PT Kereta Api dan negara ini menghargai hak-hak individu yang telah menguasai tanah sejak dari tahun 1960 atau selama ini dikuasai dari mertuanya yang pertama kali, baru suaminya, baru nenek tua ini. Setelah dihitung, ini menguasai fisik 65 tahun lamanya. Di mana keadilan negara ini dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan? Kan sudah ditahan juga Bang di Kejari Bang. Seperti apa tindakan kita Bang? Kami sudah melakukan dan menyampaikan ketika dilakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan tanggal 17 April 2025. Dan kami juga heran terhadap upaya paksa yang dilakukan Kejari Medan, di mana klien kami ditangkap sekitar jam 1:30 siang. Dan saya mendatangi ke Kejari Medan, ternyata dia tidak dibawa ke kantor, malah dibawa ke kantor Rutan Tanjung Gusta Medan. Di mana ini? Saya menilai di sini kejaksaan mau menghancurkan mental nenek tua ini biar mati cepat. Itu yang saya lihat. Kenapa? Saya diarahkan, diminta untuk langsung datang ke rutan. Apakah ini perkara teroris? Tidak. Ini hanya perkara nenek tua yang kurus dan krempeng yang sudah ada mengalami penyakit kanker payudara dan sudah dalam proses kemo. Ini yang saya janggalkan. Kami sudah memberikan hasil laboratorium secara belisan pada saat itu saya datang ke Kejari Medan pada tanggal 17 April. Kami sudah memberikan hasil laboratorium terkait penyakit nenek tua ini yang berumur 66 tahun. Sudah diterima, tapi dibuat tanggal 21 April 2025, tapi nggak jadi masalah bagi saya. Setelah saya datang ke rutan Tanjung Gusta, bahwa nenek tua itu di dalam pingsan.
Saya tidak tahan melihatnya ketika penyidik Kejari mengajak saya untuk berdiskusi untuk melakukan pemeriksaan klien kami. Dia masih bicara mengenai hukum, padahal di situ ada nenek tua itu yang sebelah kiri saya lihat di ruangan rutan Tanjung Gusta sudah pingsan terkapar tanpa ada dilakukan pertolongan medis, yaitu memasukkan oksigen ke hidungnya. Ini yang saya sesalkan, makanya saya keluar pada saat itu. Saya mempertanyakan kepada petugas lapas, mengapa ini kalian biarkan? Ini kan rumah kalian. Kalau ada orang pingsan, bagaimana SOP-nya? Kan langsung dibawa ke rumah sakit, kan benar kan saya bilang. Untuk itu saya keluar saja, saya rutan, saya bilang. Saya nggak tahan begini, saya bilang. Makanya waktu itu dibawalah pakai mobil rutan sama petugas Kejari Medan. Kami keluarga keberatan, kenapa pakai mobil rutan? Nah, terjadi di situ perdebatan sengit. Jadinya kemarin ada inisiatif dari rutan dan lapas mengambil ambulan sebagai dibawalah nenek tua ini ke rumah sakit Bandung Medan, dan saya melihat dia terkapar begini di ruangan IGD dan dimasukkan oksigen ke hidungnya dan dilakukanlah rawat inap di situ. Nah, dan hari Sabtunya dibawa lagi paksa oleh Kejari Medan untuk ditahan kembali. Saya juga heran atas permasalahan ini. Apa tendensius, apa kemauan dari Kejari Medan ini memaksakan nenek tua ini dipenjara, di mana nenek tua ini ada penyakit kanker payudaranya dan dalam proses kemoterapi dan penyakit hipertensi, sakit gula dan gangguan tidur malam. Dan berdasarkan hasil lab